A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik yang rahmati Allah, kehidupan itu selalu ada polanya. Apa? Kehidupan itu selalu ada pola. Miskin, kaya, senang, susah, sukses, bangkrut, sedih, bahagia, sehat, sakit. Polanya gitu. Pola-pola orang-orang yang menghadapinya juga sama. Ingat, lupa, tergesa-gesa, sabar, buru-buru pengen cepat, pengen langsung dapat reward. Ada yang bisa tenang-tenang. Saat miskin attitude-nya bagus, begitu dah kaya mulai lupa. Gitu aja manusia tuh. Sampai berkali-kali Allah ingatkan di dalam Al-Quran tentang perangai atau sifat asli manusia. Yang pagi hari ini kita bahas dan kita baca tadi, abang kakak lihat hari 25 di Fussilat ayat 49 itu kelakuan asli manusia. Bagaimana kelakuan asli manusia? La yas'amul insanu min du'ail khair. Sampai jumpa di Baitullah ya. Terus yang jawab bilang, kau sih nyaman banyak duit, aku bila. Emang ke Baitullah tuh wajib pakai duit? Banyak yang tak berduit bisa sampai. Banyak tak? Ada tak yang punya duit tapi tak sampai? Ada. La yas'amul insanu min du'ail khair. Itu enggak apa-apa gitu, tapi ayat ini masih bersambung. Wa immassahu syarru fayausun qanut. Kalau dapat masalah langsung putus asa. Pintu gerbangnya 3. Ini materi lama. Cuma nengok bukan tuh jadi ingat lagi konten ini. 1, bagaimana iblis ngacau kita? Menunda kebaikan. Nanti aja lah. Nanti gua agak tenang-tenang dikit. Nungguin. Pokoknya bisa ditunda-tunda. Kapan mau nikah bang? Ya nanti. Tunda. Nggak berhasil dia menunda kebaikan. Iblis kacau lagi. Pertama tunda. Nanti. Udah, mulai dia masuk ke zona yang kedua. Yang kedua apa?
Kayaknya memang hidup saya ini ditakdirkan Allah begitu. Kata dokter udah gak mungkin sembuh kok. Omongan orang dijadikan sebagai patokan. Penilaian manusia yang sementara dan semu itu dianggap benar. Sesuatu yang di sosmed yang itu adalah konten dianggap realita, sesuatu yang realita dianggap konten. Cepat sekali memuji, cepat juga membenci. Cepat kagum, cepat juga meninggalkan. Begitu dengar apa-apa langsung wow, amazing. Habis itu benci, kesal, dongkol. Manusia ababil. Angkatan anak-anak ABG labil. Prasangka buruk ini juga melihat sesuatu yang terjadi di muka bumi, melihat kejadian apa gitu, lalu melabel dan menyatakan bahwasanya begitulah kejadian aslinya, tanpa melihat fakta, data, sisi lain. Kasihan memang orang-orang yang tidak pandai bela diri. Maksud tidak pandai bela diri itu gini, dia tak kuasa beladen gitu. Ngerti abang kakak bahasa Pontianak? Beladen itu apa? Meladeni. Paham meladeni? Orang ngomong terus dia ya udah deh. Kati kaulah gitu. Terserah lu deh gitu. Apa Sabtu bahasa Jakartanya? Salam. Nggak suka nanggepin, nggak suka merespon, nah gitu loh. Nggak mau ribut, tak kuasa gitu-gitu. Ada kan manusia-manusia kayak gitu kan? Nah, tipe-tipe yang bodoh amat lah. Tapi ada yang suka memang. Oh, kau kira aku tak bisa marah ya? Aku lawan. Nah, ada yang gitu. Nah, orang-orang yang tipe-tipe yang tak kuasa beladen, malas berdebat, apa tuh? Ia akan jadi tempat prasangkaannya orang gitu. Itu masjid kok punya mobil apa? Foxy. Dari mana duitnya? Jangan-jangan makan duit umat. Enak betul dia nilai. Nggak nanya ke gitu. Itulah saya bilang, punya mata tak melihat, punya telinga tak mendengar, punya hati tak merasa. Binatang memang orang kayak gini nih. Bukan saya yang ngomong. Antum kaget ya. Ekspresinya tuh 7179. Coba tengok. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tidak dipakai untuk merasakan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tidak dipakai untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. 7179 Al-A'raf ayat 179. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am balhum adol. Binatang, bahkan lebih sesat. Malu kan? Tanyalah, ngapa bisa ada mobil begitu? Oh, ternyata itu namanya wakaf. Kau nyumbang enggak? Komentar iya. Materi saya ini untuk menguatkan antum-antum yang sekarang berada di jalur kebaikan. Antum tidak akan pernah lepas dari omongan manusia. Jilbab hitam salah, jilbab merah salah, jilbab bunga-bunga salah. Makanya tepung serbaguna bisa jadi tepung serba salah habis itu. Betul, untuk self correction, self defense, antum harus muhasabah, introspeksi. Jangan-jangan memang benar saya yang salah ini. Kok tidak pernah betul saya di mata orang nih. Koreksi diri. Tapi di sisi lain antum juga harus punya benteng gitu. Selama yang antum lakukan itu benar, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, jalan terus. Jadi Islam tuh ngajarkan proporsional. Ada muhasabahnya gitu. Wajib. Ada juga waktunya kita tuh ya udah usah terlalu pusing gitu. Jalan aja terus. Abang kakak,
Masjid Kapal Munzalan 2012 dengan Surau Duta Munzalan yang hari ini kita tempati sama-sama di 2023. Itu seandainya lah 2023 orang cuma lihat 2023-nya, enggak pernah nanya-nanya sejarah 2011 gimana, 2012 kayak apa. Saya pagi ini, bagi saya dah sesuatu dah. Nengok orang pare-pare ada di sini. Ayanda dari Padang. Orang awak ada di sini. Ketuanya Asep. Sunda Empire yang buka cabang di sana. Mana lagi? Coba mana lagi? Sebutkan daerah asal. Manado, Jambi, Bone, Makassar. Ada Makassar. Ada Ji, ada Ustaz. Nggak gini dia. Ada Ustaz. Yo, Kaminda mana? Kaminda, betul tak? Ada Ustaz. Udah bisa dulu. Gimana Bang Hamdan? Biasanya kan, iya. Makan apa Ji? Cobalah Pontianak kayak gitu, ajak lain namanya. Ngapa kau? Ngangkat kepala ke atas tuh. Kalau kau cobalah Habibie gitu, pindah dia langsung. Ada Ji. Palu, Ayahudin. Ya Allah, bahagia luar biasa gitu tengok antum bisa kumpul di sini. Walaupun saya tahu yang tidak berdiri gitu ya. Abis ya. Bersyukur enggak ada tempat kayak gini di Jakarta? Alhamdulillah kan, lumayan bisa hemat budget ya. Ya tahu sama tahu lah Yaman. Iya. Saya bisa nginap di hotel. Banyak insya Allah santri-santri di Jakarta yang mau menyiapkan penginapan. Tapi saya tidur di SDM. Semenjak ada SDM. Karena ini anak-anak pada di sini semua, ya sudah ayahnya ngalah gitu. Tapi alhamdulillah bersyukur. Nah, orang kalau mau curiga ya matanya. Apa aja dilihat salah kan? Tapi lihatlah rahmat Allah, kasih sayang Allah, kemudahan-kemudahan dari Allah. Banyak kemaslahatan. Makanya Allah sebutkan pertama kali kulubun. Kenapa kulub? Karena memang ini tidak. Nah, orang supaya bisa punya hati, kemarin saya sudah sampaikan di Paskas Bahagia. Apa pertama? Jaga. Yang kedua, baru bisa qalbun salim. Ini jaga betul ini. Pintu gerbangnya, masuk keluarnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar. Binatang ternak kata Allah. Kemarin saya bahas tentang bashar. Saya tidak bisa gambar ya, tapi urutannya begini. Bashar, manusia, itu urutannya kepala, dada, perut. Saya tidak berani gambar karena gambar saya terlalu bagus ya. Nanti antum berhayal sampai kemana-mana nengok gambar saya nanti. Perut dengan kemaluan. Ini urutan manusia. Kalau binatang ternak, dia kepala, strip dada, strip perut, strip kemaluan. Apa bedanya manusia dengan binatang ternak? Satu tegak lurus, satu baring. Kalau manusia, kepalanya di atas, seksnya, kemaluannya yang di bawah. Dada itu kemarin saya bilang simbol apa? Simbol pride. Apa itu pride? Simbol kebanggaan. Saya bisa pakai baju mahal, saya bisa tinggal di komplek elit, saya bisa pensiun dengan gaji sekian, saya tetap bisa produktif. Itu orang punya pride. Saya ini suku Minang, saya ini suku Melayu, saya ini suku Bugis. Itu pride, ada kebanggaan. Kenapa saya bikin gerakan infak beras tuh pakai nama daerah? Kan memang sejatinya orang tuh akan bangga dengan nama daerahnya. Apalagi dibikin konsepnya uang orang Bone untuk Bone, uang orang Jakarta untuk Jakarta, uang orang Padang
untuk Padang, balikkan lagi ke daerah asalnya. Saya enggak tablik akbar ke Padang, terus kumpulkan duit orang Padang bawa ke Pontianak, enggak ada cerita. Supaya apa Ayaman bikin kayak gitu? Supaya nyaman nanti ngomong sama Allah. Kenapa ada orang enggak bisa makan di Padang? Oh, KTP saya Pontianak ya Allah. Ini tanya orang Padang ya. Kan gitu ngomongnya. Jawab dia. Tanggung jawab gitu. Coba bilang. Tanggung jawab. Tanggung di dunia. Jawab di akhirat. Jangan sampai logonya besar-besar, tonase kecil-kecil, memalukan. Tepuk sebelahnya. Baju, udah tidak berani pakai logo paskas besar. Takut kena tanya berapa ton. 1 ton Kiai. Ke kota kami berapa ton? Tak bisa jawab. Dulu banyak yang minta-minta. Sekarang begitu tanya berapa ton, terdiam. Minta pengecasnya. Udah. Kalau binatang, abang kakak, itu baring posisinya. Kayak gini dia. Posisinya baring. Artinya kepalanya, dadanya, perutnya, bahkan nafsu seksnya, nafsunya berbanding lurus dengan isi kepalanya. Artinya tidak ada yang lain di otak dia kecuali hanya mikirkan kebanggaan, mikirkan makan, dan mikirkan kemaluan. Kebanggaan, makan, kemaluan. Coba bilang. Apa yang dipikirkan binatang tuh? Kalau tidak ada terminal stasiun boleh, stasiun Manggarai boleh. Kebanggaan, makan, dan kemaluan. Ke Tepsi. Di sini. Oh, masuk. Tak ada cerita lain. Kebanggaan, makan, ji. Kenapa itu puang kalau makan itu makang, kalau ikan itu ikang, munzalan jadi munsalam. Oh, itu orang kuno. Orang apa? Orang kuno. Kalau puang, kalau saya mau dereng. Kalau saya apa? Mau dereng. Oh, kasihan. Kasihan. Oh. Ayah Udin viral kayak. Stasiun Maranggi. Iya. Enggak usah dibawa lagi ya. Ya, tenang. Kasihan beliau nanti tak bisa tidur. Indonesia Timur enggak paham betul. Mau abang jelaskan di sini lah. Jadi ada yang berkepala tapi tak bisa dipakai kepalanya. Ada yang bermata tapi tak melihat. Ada yang bertelinga tapi tak mendengar. Makanya kemarin doanya, ya Allah jadikanlah apa yang saya lihat. Coba ikut saya. Ya Allah, jadikanlah apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan bermakna, yang membuat saya semakin dekat dan ingat kepadamu. Kalau udah paham Al-A'raf 176, 179, ya Allah jangan jadikan saya binatang. Saya pernah ngomong begini tapi saya tarik omongan saya. Takut orang gak paham. Mohon maaf ya, gini. Binatang berjilbab, binatang bermukena, binatang berjas, binatang berkopiah. Kalau tidak dijelaskan kalimat ini, orang sakit hati. Siapakah binatang yang berpakaian seperti manusia itu? Allah bilang di Al-Quran, Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. Allah bilang manusia-manusia begini, ini mereka seperti binatang. Balhum adol. Lihat kalimatnya. Balhum adol itu menunjukkan mereka bukan lebih hina, tidak, lebih sesat daripada binatang.
balhum adol, bukan lebih jelek, tapi lebih sesat. Tak betul-betul tak bisa terima apapun. Matanya ya buta, telinganya ya peka, hatinya mati. Maka dinasehatin, disindir, dibikinkan video, dibikinkan konten untuk nyindir dia, tetap tak bayar hutang dia. Tuh ada saksi kajian episode tentang binatang ini sudah sering didengungkan Ayaman dalam kajian offline sejak pertama ikut tahun 2012. Udah habis nih saya bahas. Kenapa? Tadi spirit kita jembatan kasih sayang. Saya ngerasa dulu 5 tahun itu kan saya tidak baca Quran, jarang sekali baca. Terus ke masjid juga jarang-jarang. Saya ngerasa saya yang penting sholat. Mau ndak STW gitu. Tadi malam saya mampir ke rest area di waktu maghrib. Alhamdulillah dengan izin Allah ketemu paskas-paskas semuanya. Alhamdulillah, saya bilang anak-anak nih, gimana pun ceritanya. Ada ndak yang ngerasa kalau sudah masuk waktu sholat atau udah mulai gelisah? Ada? Dulu gimana? Biasa saja kan? Makan dulu Ji, makan Ji. Makan Ji. Bafoto dulu kita, bafoto. Ya kan? Awas jangan bapele. Seminar, dulu awal-awal saya 2013-2014 bikin seminar tuh. Azan berkumandang, saya bilang sholat dulu ya baru foto. Tak ada urusan masih, foto dulu foto. Cobalah pasca sekarang kayak gitu. Oh, tak kena sebelah. Nah, berapa pinjamannya tuh? Oh, mau pinjaman online kan? Gimana tak bimbang itu, ingat seumur hidup itu. Mana bisa lupa kayak gitu tuh. Online aja bisa jadi konten kok, apa lagi offline begini? Aduh, Masya Allah. Ada pula yang putar iklan pinjol, tak sengaja. Nah, tak sabar dah kawan kayaknya. Allahu Akbar. Nah akhirnya manusia-manusia tadi abang kakak berubah bentuk. Harusnya dia jadi manusia, tapi ternyata jadi binatang. Mati rasanya. Mati apa? Mati matanya. Mati telinganya. Bang ada pengajian bang. Oh iya, duluan aja deh, kalau salam ya malaikat ya. Balaslah. Iya nanti saya sampaikan. Malaikat maut kan maksudnya kan. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Dimulai dari hati, lalu Allah lompat naikkan ke mata, pindahkan ke telinga. Nah, kalau diputar abang kakak, pintu gerbangnya itu terbalik, telinga dulu, habis itu ke mata, baru masuk ke hati. Kenapa kita perlu buka telinga lebar-lebar? Kadang-kadang informasi awal itu dengan pakai pendengaran. Tidak percaya saya. Teman-teman yang join Paskas tuh saya tanya cerita-ceritanya tuh. Ada yang setahun riset, penelitian. Ya kan? Apa itu Paskas? Apa sih Paskas itu? Kayak gimana sih? Begini. Dicari tahu. Tidak percaya. Tidak mau cuma dengar ya. Ikut ke lapangan, turun. Hadir, mikul beras. Baru mikul basah dah. Bukan bajunya, matanya. Ketemu sama santri, ketemu kiai, ketemu sama orang baik, ketemu teman-teman seperjuangan, beliin air mata. Kok nangis sih? Tidak. Pegang mic ya, nangis. Baru datang ke sedekah akbar, nangis. Udah bikin perjanjian padahal, jangan nangis. Boleh datang sedekah akbar tapi tidak nangis. Banyak kan di sini kan yang kayak gitu. Makanya tasnya besar-besar kalau sedekah akbar tuh, isinya tisu. Saya pengen kanebo ya, kanebo. Sengaja pakai nikop lebih gitu, jadi biar bisa
Udah tahu dah gayanya. Pakai nikopnya lebih gitu panjang kayak mau kena gitu. Jadi bisa ngelap bisa ini. Kau perlu anu dah pakai. Ternyata bisa meneteskan air mata itu juga tanda hidayah dari Allah. Mudah tersentuh hatinya. Saya tanya sama guru, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, Tuan Guru, tanda orang itu taubatnya diterima Allah apa Tuan Guru? Salah satu kata beliau dari sekian banyak tanda, orang itu mudah meneteskan air mata karena mengingat dosa. Nah, kalau udah bicara, ayo abang kakak kita ingat dosa-dosa kita masa lalu. Saya yang pegang mic pun bergegar juga gitu. Ya Allah, banyaknya ke dosa masa lalu. Nakal sekali saya di masa lalu. Kok bisa Allah kasih kesempatan masih hidup hari ini? Nah, rasa itu teman-teman, hati yang bunyi, bukan pengetahuan, bukan ilmu, bukan logika. Tidak bisa. Orang berlogika itu tidak bisa dia ngerasakan. Maka Allah sebut 3 hal mendasar. Ada telinga, ada mata, ada hati. Di ayat ini Allah sebut hatinya dulu. Mati hati, mati telinganya, mati matanya, tak mendengar dia kata Allah, tak melihat. Bang ada pengajian ini bang, ada ini bang, apa? Yuk jalan-jalan yuk, sampai. Pergi dia berangkat, yuk touring yuk, jalan. So jauh-jauh itu bisa touring. Masjid samping rumah, tak sampai, cobalah. Berpetualang kemana-mana. Bahagia itu menular. Maka Allah bilang balhum adol, mereka lebih sesat. Jangan sampai apa kakak kita nih jadi binatang-binatang yang berbaju. Pernah nengok kucing dikasih baju? Nah, pernah nengok, mohon maaf ya, anjing dikasih baju? Nah, gitulah kelakuannya. Kalau tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya hati, gitulah kita tuh persis. Balhum adol. Kenapa adol? Renungan sederhananya gini. Ada ayam, waktu hidup masih namanya ayam. Begitu disembelih jadi ayam goreng, opor, ayam kremes, ayam geprek, paleko. Cuma dengar aja, enggak makan saya kemarin. Enggak. Ada yang bikin video tuh katanya di Surah Duta Munzalan ada. Memang kalau nikmat tuh memang makan seorang emang biasanya. Enggak boleh berharap sama manusia memang ya. Cuma nengok konten ya kita sian. Ana dia nak ngambilnya ke Pinrang sana. Enggak apa-apa sian, makanlah kita. Namanya anak-anak masa pertumbuhan kan. Ya, namanya orang tua kan nengok anaknya baru makan gitu. Ya udah enggak apa-apa, masa pertumbuhan maklum. Biar makan saya bilang, biar cepat besar. Noleh semua kakak-kakak mana. Waktu di Paskas bahagia. Makan kak, biar cepat besar. Noleh semuanya. Sudah besar Kiai. Bukan besar. Jangan bilang gendut ya, bilang body bahagia. Apa? Body bahagia. Oh, bebe body bahagia. Begitu mati berubah nama. Jadi ayam geprek, jadi dendeng, jadi macam-macam. Coba lihat kalau manusia mati satu namanya, jenazah atau bangkai. Ulaika humul ghafilun, orang-orang itu lengah, orang-orang itu lalai, orang-orang itu lupa kata Allah. Maka tadi di ayat yang pertama kita bahas, la yas'amul insanu min du'ail khair 49. Allah tuh bukan tidak suka sama orangnya. Kalau dia minta ampun, dia taubat, dia muhasabah, dia ingat sama Allah, langsung diampunkan. Tapi masalahnya orang ini perlu waktu dan kadang berkali-kali ditegur, tidak mempan-mempan. Sudah disindir, sudah di WA, sudah di japri, sudah dibikinkan konten, masih tidak mau dengar. Inilah yang dibilang Allah binatang ternak. La yas'amul insanu min du'ail khair wa imassahu syarru fayausun qanut. Langsung dia berputus asa. Setelah dia tadi berprasangka buruk kepada Allah,
maka yang ketiga yang dilakukannya adalah putus asa. Kalimat yang selalu dia ulang-ulang adalah percuma. Percuma dong saya sholat selama ini, toh saya dikasih penyakit juga. Percuma dong saya sudah bayar zakat, sudah mikul beras, pertolongan Allah tidak datang-datang. Coba tepuk sebelahnya bilang iya ke? Nikmatnya yang sedikit atau syukurnya yang kurang banyak? Ayo jawab jujur. Nikmatnya yang sedikit atau syukurnya yang kurang banyak? Jawab jujur, jawab jujur. Saya sering tanya ini berkali-kali untuk naruh di sini. Ketika antum ada di posisi detik ini saat ini, apakah sudah datang pertolongan Allah? Sekarang ini loh. Udah ngerasakan belum pertolongan Allah? Ada enggak nikmat dari Allah yang sudah diberikan kepada kita masing-masing ini? Banyak? Terus masa ada bilang gini, percuma saya mikul beras, saya tidak dapat apa-apa di gerakan ini. Loh, sebentar. Emang pertama kali join di gerakan ini antum dijanjikan apa-apa ke? Hah? Ada enggak dijanjikan? Ada puang? Enggak ada. Nanti dapat ini, ada enggak? Ada. Yang join nih memang orang gila memang. Yang join apa? Iya. Bukannya malah ngambil, malah ngasih. Suruh kumpul keluarga, bayar seorang. Ya kan? Diajarkannya suruh ngasih, suruh berbagi. Ya enggak masuk akal. Tapi Masya Allah tabarakallah masuk ke rekening. Udah bingung mau balik pakai apa yang mau dijual nih. Tahu ada yang. Dan kalau mau jujur abang kakak, kalau mau jujur betul-betul gitu ya, iblis tuh pintar sekali dia bikin kita lupa sama nikmat yang sudah Allah berikan. Padahal barusan kejadian, barusan dapat pertolongan, barusan dapat kemudahan. Ada yang berdoa di waktu tahajud, ya Allah, saya ini udah tahajud Ustaz, 3 minggu udah tahajud berturut-turut, nggak dikabul-kabulkan sama Allah. Lupa bahwasanya tahajud itu sendiri sudah hadiah dari Allah. Betul nggak? Loh, ada orang jangankan tahajud, subuh aja nggak bangun. Saya udah berdoa Ustaz, 3 minggu saya berdoa Ustaz, nggak dikabul-kabulkan. Berdoa itu sudah hadiah dari Allah. Kau mau ngangkat tanganmu meminta kepada Allah Rabbul Alamin, pemilik dunia, kau sudah tidak lagi mengemis-ngemis dengan proposal kepada makhluk. Itu sudah hadiah dari Allah. Dan memang banyak yang tumbang, banyak yang jatuh di bab prasangka dan putus asa di hadapan Allah. Ini bahaya, bos. Di mana tumbangnya? Prasangka dan putus asa. Ini yang paling ditunggu iblis, yang paling diincar syaitanir rajim ini. Dia berharap manusia itu putus asa. Orang lain yang dapat umroh, harusnya tuh aku lebih pantas daripada dia. Nanti antum pasti diberangkatkan di waktu terbaik. Maka saya bilang sama diri saya 2012, aku nih modal lain tak ada lah kayaknya. Pintar enggak, terkenal juga enggak, ilmu juga ngepas-ngepas. Banyak ustadz-ustadz yang ilmunya jauh lebih hebat. Aku punya modal satu nih, yang harus aku perbesar tiap hari, tiap saat, tiap detik. Apalah yang saya perbesar tiap hari, tiap saat, tiap detik? Prasangka baik sama Allah. Tak lama. Memang aku di kampung, tapi suatu saat aku naik ke nasional. Memang di kampung suatu saat, alhamdulillah dengan izin Allah, 2012, 13, 14, 15, 2014-15 saya sudah mulai roadshow keliling Indonesia. 2016 dijatuhkan Allah, mentalnya kena mental, dan saya tahu itu adalah kasih sayang Allah. Karena waktu itu di Pontianak tidak kondusif dan saya putuskan untuk membubarkan gerakan infak beras. Ya kan, GIB itu 2016 pernah mau dibubarkan dan saya check out dari Munzalan, turun dari kapal. Saya pengen bikin yang lain ya gitu. Tapi begitu ketemu Bu Nyai Syukri, Bu Syukri bilang, "Koele ojo mutung. Ojo ngambekan. Kamu jangan berhenti. Apa yang sudah kamu mulai harus kamu selesaikan." Itu saya belum ada ngomong apa-apa, baru datang duduk depan ibu langsung nunjuk saya, "Ojo mutung." Loh, ibu kok tahu yang ada di hati saya?
Akhirnya saya balik ke Pontianak. Saya bilang di Pontianak tidak bisa. Very good, very fine. Saya terbang ke Baru, Sulawesi Selatan. Dulu Pontianak Makassar tuh tiap hari ada pesawat direct, tidak pakai transit, dan murah, itu tuh 801 jam. Saya terbang sendiri ke Baru, nyari tanda kutip pelampiasan kasih sayang ini. Saya bilang aku tak boleh berhenti nih. Pontianak tidak bisa saya paksakan. Orang-orangnya belum mau diajak lari. Nah, saya terbang ke Makassar, masuk ke Baru. Memang sengaja pilih Baru, tempat kecil. Kiai Syahid waktu itu memulai Kurir Langit. Banyak yang nggak ngerti, teman-teman di Indonesia Timur, kenapa Kiai Syahid pakai Kurir Langit. Itu ya saya yang nyuruh. Syahid tadinya mau bubarkan Kurir Langit, mau tutup, ganti Paskas saja. Jadi orang yang paling Paskas di Indonesia Timur tuh Kiai Syahid. Dia yang pertama kali 2016. Anu 2016 di mana? Hah? Lagi di luar angkasa kan? Belum lahir 2016 ya? Puang di mana Puang? 2016. Sudah kenal 2016? Enggak, udah kenal saya belum? 2016. 2018. Kakak-kakak di mana 2016? Lupa ingatan. Ada suaminya enggak di sini? Tolong pegang istrinya, saya tanya. Pegang kepala itu bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa istriku lupa ingatan? Dia lupa duit suami yang diambil berapa kali ya? Mungkin Bang. 2016 masih ngajak-ngajak riba Ustaz. Oh, riba. Dosa ke riba tuh. Masih lucu dan menggemaskan. 2016 saya udah masuk. Netes saya. Bilang, tidak ada peradaban besar dari sekretariat. Peradaban besar lahir dari masjid, saya bilang. Siap Kiai, sami'na wa ata'na. Jam berapa bilang sami'na wa ata'na? 11:30 malam. Besok paginya kami langsung peletakan batu pertama. Sama udah ada waktu itu, Mat? Belum? Malam itu udah ada ya? Malam itu udah ada. Sama tuh udah dekat atmosfer dari itu, antara luar angkasa sama mau masuk bumi ya. Begitu saya masuk, letak, saya bilang, lepas sendal kita semuanya, doa kita sama Allah. Bayangkanlah Kurir Langit itu di awal tuh tempat tanahnya tuh depan lurus, itu tempat orang jual minuman keras, prostitusi sama minuman keras. Ya, jus batu, jus kerikil gitu, minuman keras kan. Di atasnya itu ada kuburan tua tempat orang minta nomor. Belok kanan lurus, belok kanan mentok, itu bencong. Laki-laki bertulang lunak. Lewat situ selesai teh. Ya. Belakang sungai tempat orang buang sesajen. Mantap enggak lokasinya? Sempurna kan? Di sini kita bikin masjid, saya bilang. Enggak ada bantah Syahid itu. Siap. Instruksi gerakan infak pangan GIP. Itu saya juga yang ngasih nama. 1:30 malam, Anca di Makassar. Anak muda baru berapa belas tahun umurnya, membersamai. Terus apa yang harus kami lakukan? Kayak bikin infak pangan. Ente ketuanya. Jam berapa SK-nya? 1:30 malam. Belum ada pengurus pusat yang kena tunjuk 1:30 malam. Kita masih nyaman dibacakan pakai kasih pin, kasih fasilitas penunjang amanah. Maka saya marah kalau yang pengurus pusat tuh santai-santai. Tahu tanya sama gimana rasanya Senenan di hari Senin kalau kumpul kayak gini, berasap telinga. Kalau baper-baper mati di tempat duduk. Tanya sama yang ikut Senenan, ikut dah? Apa rasanya kalau udah Senenan? Saya bilang jangan jadi orang kampung gitu nih. Memang badan kita di Pontianak, pikirkan seluruh Indonesia. Saya bilang tengok Pertamina walahin, was. Sambung lagi, asar sambung. Kadang kami dari pagi sampai sore, rapat sampai maghrib. Bahasan antum-antum nih lah dia. Seluruh Indonesia itu dibahas. Pagi full dress. Senin orang tanya, ngapa dalam gang pakai jas, pakai apa? Saya bilang, iya, orang ngomongan gitu. Kayak orang gila di dalam jas pakai gang kan? Dalam jas pakai gang. Ayo itu dia. Dalam jas pakai gang. Kebalik ya? Enggak benar. Sakinglah gilanya tuh. Minoritas non-muslim, masjid kecil dalam gang ya.
Ada orang pakai gang dalam jas. Pakai gang dalam jas. Ya Allah. Terus nyeletuk lagi. Mana ada orang Pontianak sholat di sini? Mana ada orang Sungai Raya Dalam sholat di sini? Betul, memang tak ada orang Sungai Raya Dalam. Datang orang dari Padang, datang orang dari Kajarta. Dari mana engkau? Saya dari Bandung, Ustaz. Kok bisa sampai sini? Saya lagi ada acara begini-begini. Mampir penasaran sama Masjid Kapal Munzalam. Ini kan bagus, tiangnya lurus. Kalau antum tengok Masjid Kapal Munzalam, tiangnya tuh nyangga entah apa yang disangganya. Cantik AC-nya nih, ada 5 kayak gini kan. Oh, ibu kota biasa. TV-nya besar-besar gitu. Mantap. Nah, mulai tak tenang. Ada jemuran kaos kaki gitu. Nggak ada di seluruh Indonesia, cuma di sini itu. Tolong difoto. Munjalan store. Mukena digantung sering saya lihat. Ya kan? Kaos kaki di display di situ. Emang agak beda. Ibu kota. Emang antara ndak sensitif dengan peka-peka ubi itu ya. Pengen lihat Ustaz, memang layang. Nggak ada yang turunkan dah. Saya mau moto ya tak bisa tadi. Berkali-kali dah saya noleh ke sana tuh, noleh ke sana. Nggak paham. Coba pegang dulu kepalanya, astagfirullahaladzim. Oh, husnuzonnya untuk tamu-tamu yang mungkin tidak bawa kaos kaki. Nah gitu, ya. Kami menyediakan kaos kaki online. Lengkap surah Duta Munzalan, ya Allah. Tapi seumur hidup saya baru inilah saya nengok kaos kaki digantung gitu. Coba pajang lagi kan, semua difoto. Lama konten nih, mengalahkan Sate Manggarai kayaknya. Lihat Ustadz. Lihat yang punya kaos kaki Ustadz yang mana? Nanya orang yang pula. Emang mata itu tak bisa bu. Kita bahas mata nih. Mata tak melihat. Diam ya santai di situ pegang kamera dia. Di atasnya ada. Kalau tadi di foto bagus tuh. Coba gantung lagi Kak. Allahu Akbar walillahilham. Ada yang lihat kaos kakinya tapi diam ya. Diam ya dia. Mungkin ada orang yang jemur kali itu. Kita bahas apa tadi? Bahas telinga, bahas hati. Allah marah tuh ya itu dia. Kok tak lihat ini ada orang yang susah. Banyak dah abang kakak yang melihat pondok-pondok tuh kondisinya menyedihkan. Banyak dah. Apa kalimatnya? Oh, kasihan. Ya kan? Itu kan kalimatnya. Jadi beloknya ke situ maksudnya. Oh, kasihan. Mikul beras? Enggak. Fundraising dia? Enggak. Kasih makan? Enggak juga. Cuma oh, kasihan. Makanya jadi film pendek. Itu sindiran sosial itu. Oh, nggak turun. Dulu saya beli tas saja kerja Ustaz, beli jilbab Ustaz, arisan sana, arisan sini. Sosialita ini, sosialita itu. Salto-salto jungkir balik. Kemana duitnya Kak? Nggak tahu juga Ustaz. Kaya dulu, enggak, banyak utang, banyak cicilan. Tepuk sebelahnya. Tepuk ya. Sejuta arti itu. Itulah bikin lupa ingatan tuh. Hah? Agak panas ya AC-nya nih. Ya Allah Kiai, itu saya Kiai.
Makanya saya lupakan ingatan itu, Kiai. Tak lihat, tak apa. Ngapa tak beli tas lagi, Kak? Saya bilang, ngapa tak beli barang-barang? Sayang, Kiai, bisa dipakai untuk beli beras ini. Otaknya udah beras sekarang. Coba siapa yang kasih hidayah? Wah, mau pakai barang-barang mahal, malu, Kiai, malu. Ada yang tanya sama saya, Ustaz gimana tuh? Ini semuanya kasih. Dikasih orang. Nggak percaya orang-orang tuh. Kalau yang sama-sama saya membersama itu nengok barang-barang tuh datang depan mata. Dalam keadaan hina. Tapi saya udah tahu rumusnya. Ini sempat saya pegang barang ini, sempat saya simpan di hati. Masuk parit saya ini. Makanya pakai rumus terima kasih. Oh, tak bisa lama-lama, udah. Masuk kemarin. Apa aja tanya kamu? Saya nafikan satu mobil sama saya, Mas Jati dan beberapa wakil pengasuh pusat sering sama-sama saya. Baru masuk barang tuh, udah pindah. Masuk dari jendela sebelah sini. Apa kemarinnya? Yang kotak-kotak tuh mochi. Masuk dari jendela samping kiri, baru jalan berapa detik, lompat dah buka kaca di kaca sebelah kanan. Tak boleh lama-lama benda ini. Terima kasih. Pakai sekali, laundry, geser. Pakai sekali, laundry, geser. Begitu, Ji. Kan pertanyaannya kemarin saya bilang bukan lagi aku sudah bahagia atau belum, tapi berapa orang yang aku bahagiakan. Berapa orang nih kita kasih makan suamiku. Gitu ngobrolnya di atas kasur. Besok kita masak lauk apa nih? Berapa orang yang bisa kita senangkan besok? Banyak, tidak perlu sate marangi. Telur dadar tuh udah senang dah dia. Telur dadar, udah cukup. Makan restoran besar ujung-ujungnya telur dadar. Murah, cepat kaya kayak gitu tuh. Saya geser sepatu, geser sendal. Ini cerita ya, tahan minimal. Hitungan menit. Begitu saya maju, jangan kayak ini biar saya bayarkan. Loh, jangan, dibilang saya ada duit. Nggak boleh, nggak boleh. Dipaksa nerima barang. Beberapa orang jadi saksi kemarin kan. Apa yang digeser itu yang didapat. Tapi geseran baliknya tuh jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat. Manalah saya tak percaya dengan janji Allah. Manalah saya tuh mau mengkhianati Zat yang setiap saat ngasih kita semuanya hadiah. Dulu awal-awal saya ngerasakan gitu. Iya ke ini benar kan? Wajar, ragu-ragu itu wajar, manusiawi. Makanya Allah kasih kita telinga. Habis itu stepnya adalah kasih kita mata supaya lihat, syahidat, hadir antum, kumpul fisiknya. Kemarin saya bilang kan. Nah, siapa yang kemarin mungkin sempat maju mundur, ini Paskas ini benar enggak? Begitu kumpul se-Indonesia, apa rasanya kemarin? Hah? Oh, ternyata yang gila bukan cuma saya gitu. Ada juga orang gila dari Sumatera, ada orang gila dari Sulawesi. Oh, kasihan. Ya kan? Hidup mulai hatinya, hidup mulai rasanya. Lama-lama hati kita sensitif. Oh, saya malu kalau cuma numpang ya. Saya malu kalau pergi ketemu sama orang tidak bawa sesuatu. Sudah mulai belum ada rasa itu? Ada tidak mulai rasa gitu? Jadi kalau ketemu tuh pengennya tuh pengen ngasih, pengen ya minimal doakan. Atau jangan sampai tangan kosong. Tidak boleh mental kita gitu. Belum punya sekarang. Antum masih punya mulut untuk bisa mendoakan orang. Kasih doa itu yang terbaik. Doakan. Nah, itu yang disebut sama Bang Yudi dermaga rasa. Itulah Masjid 3x8 tuh. Beliau ini saking polosnya ya. Di waktu itu 2017, 2018 saya masuk Samarinda, 2017 masuk Samarinda. Tapi mulai agak kenceng sama Dedi itu 2000. Jadi saya lompat-lompat kota, meluapkan kasih sayang itu, kasih sayang sebagai ayah tuh. Cuma saya tidak bilang saya ayah kita ya, belum pede waktu itu. Saya jadi abang. Makanya Kak Rizka, Bang Dedi manggil saya itu abang kan. Kayak mana lah bang? Nah gitu. Kayak mana ini bang? Gimana mulainya bang? Kayak mana mulainya bang? Nah gitu Kak Rizka. Kan yang join pertama kali Kak Rizka. Habis itu baru Bang Dedi. Bang Dedi masih bronze line Indonesia waktu itu. Bronze line Indonesia. Penghasilan 2 digit. Saya bilang pelan-pelan. Jadi habis dari Makassar baru saya ke Balikpapan, tancap ke Samarinda, ketemu sama Bang Dedi, ngobrol, cerita, macam-macam. Berkawan, sahabat, saudara.
Rasa itu teman-teman, tidak bisa juga bohong. Sama kayak Syahid 2016, sama Dedi 2017. Bang Dedi itu pertama kali saya bawa ke Baru, Sulawesi Selatan, karena saya belum bisa jadikan kapal Munzalan sebagai slide. Bawa beliau ke Sulawesi, nangis Bang Dedi nengok Syahid. Kami ngeletakkan kaki, nginjakkan kaki itu pagi-pagi dengan izin Allah. Sore itu ada orang ngantarkan pasir, ngantarkan batu. Sampai sekarang kami tidak tahu siapa yang ngantarkan itu. Belum pasang banner. Ngalami tidak 3x8 kayak gitu? Ngalami kan? Kenapa bisa begitu? Allah yang kasih. Karena membangun masjid itu milik Allah, rumahnya Allah, maka dialah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Makanya Tuhannya tidak boleh Tuhan palsu. Yang kemarin kita bahas kan, ada 8 Tuhan palsu. Nah 3 yang terakhir itu yang paling sering mengganggu: harta, perniagaan, sama rumah. Ini rumah saya, ini rumah saya. Mana ada rumah kita? Kalau sekedar punya rumah, mohon maaf ya, babi itu punya rumah juga, namanya kandang. Kambing itu punya rumah juga. Kebutuhan, yes, tempat tinggal adalah kebutuhan. Tapi harus beli, itu sudah jadi keinginan. Saya tidak menyalahkan antum yang beli. Kalau ada rezekinya memang belilah. Kalau Ayaman gimana? Saya memilih kontrak. Ini sikap hidup saya. Antum tidak harus tiru. Tapi berkhianat sama Allah, memerangi Allah dengan cara membeli rumah dengan cara riba, itu tidak boleh, haram. Tidak ada edit-edit, tidak ada haram dikit sih. Haram kok dikit, haram titik. Saya kan pinjam uangnya juga untuk kebutuhan bisnis yang nanti bisnis saya dagangkan. Tidak bisa uang hasil judi dipakai untuk bersedekah, itu tidak bisa. Air comberan dipakai ngepel itu tidak bisa. Tambah kotor tidak? Air comberan dipakai untuk ngepel. Mengepel perbuatan bagus, tapi dipakai untuk, bukannya tambah bersih, tambah kotor. Maka dalam bab itu saya tidak ada edit-edit. Hitam putih. Saya tinggal dekat masjid, saya kontrak rumah. Alhamdulillah, ada jarak rezeki dari Allah. Bahagia. Karena bagi saya rumahnya cuma tempat nyimpan baju, tidur, ke kamar mandi sebentar, habis itu pergi lagi. Bahagia. Nanti antum akan rasakan gimana nikmatnya. Mudah-mudahan Allah kasih rasa itu ya. Jadi abang kakak, saya mau ngasih ijazah doa sama antum pagi hari ini. Doa itu doa yang diajarkan juga oleh guru saya. Ya Allah, jadikanlah apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan bermakna. Ya Allah, jadikanlah apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan bermakna, yang membuat saya semakin dekat dan ingat kepadamu ya Allah. Jadi kalau nengok kaos kaki nampak nanti matanya. Ada yang pernah maju ke saya kan? Nih Akbar nih sering nih bikin surat. Baru sebentar saya pegang suratnya langsung dapat kesalahannya. Titik, koma. Ada aja. Saking seringnya tuh, budak-budak tuh sebentar. Jangan sampai kebaca nih. Oh, udah dibaca 7 kali. Maju tetap. Ini doanya. Berapa banyak orang yang duduk di sini? Tadi yang nengok kaos kaki mungkin banyak. Tapi ya biasa aja. Kan sudah jadi konten SMK, turun apa kaos kakinya. Ya. Bagaimana apa yang antum lihat, apa yang antum dengar, apa yang antum rasakan itu bermakna buat antum ingat dan dekat sama Allah. Nanti matanya jadi mata yang bisa melihat yang orang lain tidak lihat. Telinganya bisa mendengar sesuatu yang tidak orang lain dengar. Antum bisa merasakan yang orang lain tidak rasakan. Jadi slide-nya hidup tiap hari, tiap saat. Orang tanya sama saya, Ayaman kapan belajarnya? Saya bilang tiap saat saya belajar. Dalam kondisi apapun belajar. Nengok orang boboiboy betulan ke nih, saya dekati. Assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam. Begitu buka kakek-kakek duduk 70 tahun, terbang dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Pontianak, setengah 10 malam duduk di tepi jalan. Udah makan belum? Belum makan. Ngapain jauh-jauh ke Pontianak? Dijanjikan teman kerja. Hah? Sudah mau 70, ngapain? Mau menghidupi cucu. Masya Allah.
terbang dari Pulau Jawa ke Kalimantan hanya untuk cari duit, untuk ngasih makan cucu saya yang sekolah, cucu saya tinggal sama orang dia. Hidup gak hati kita kalau kayak gitu? Cuma bilang oh kasihan? Gak boleh cuma bilang oh kasihan. Tangan kita bergerak dong, betul gak? Nah, ini saya ijazahkan ke antum, ajaztukum qabilna, bilangnya gitu. Ulang ya. Ya Allah, jadikanlah apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan bermakna, yang membuat saya semakin dekat dan ingat kepadamu ya Allah. Ngelihat orang, mohon maaf ya, ngelihat orang kakinya pincang gitu. Alhamdulillah ya Allah, kaki saya sempurna. Ampunkan saya ya Allah, tidak bersyukur saya ternyata. Ketemu orang di rumah sakit, makasih ya Allah, badan saya sehat. Kenapa saya tidak pakai untuk taat? Tapi ketika mulut ini keluar ke omong orang yang sakit, kita bilang sabar ya kak, sakit nih ujian sabar, sehat juga ujian syukur. Semoga kakak bisa bersabar dan saya pun belajar untuk semakin bersyukur. Itulah dermaga rasa tuh, dua mata pisau. Ketemu kakak-kakak yang belum punya anak, berapa tahun kak? 2 tahun. Oh Nabi Ibrahim lebih dari itu, berpuluh-puluh tahun nunggu anak. Kakak sabar, yakin insya Allah kasih anak. Yang bisa ngasih anak Allah. Tuh Kak Zora 11 tahun 8 bulan menunggu anak. Dapat, alhamdulillah dapat. Kaget saya, Bang Farrozi video call saya nangis-nangis. Makasih Ustaz, makasih. Tetangga saya kan dulu samping rumah tuh Bang Farrozi sama Kak Zora. Sama-sama kontraktor. Kontraktor. Bang Farrozi sama Kak Zora tuh tetangga saya. Anak saya banyak kan, kecil-kecil lagi, jaraknya dekat-dekat. Kan asal senggol jadi. Alhamdulillah Allah kasih istri Bunda Um. Senggol jadi. Untung enggak pakai Bluetooth gitu ya. Kak Zora tetangga saya enggak punya anak, bayangkanlah. Akhirnya saya bilang, Fayat main sana, Fayat. Pasti main ke sebelah. Doakan sering-sering. Begitu rasa tuh supaya tak mati. Enggak pernah saya tanya kapan hamilnya Zora, enggak berani. Bagi kita pertanyaan itu biasa, tapi bagi orang yang belum punya anak itu sakit sekali loh. Makanya banyak mereka tuh yang enggak mau pergi lebaran. Karena pasti kena tanya, kok kamu belum hamil lagi? Sakitnya luar biasa tuh. Ceraikan aja istrimu tuh, cari yang lain. Jangan-jangan dia mandul. Kalimat itu. Maka saya bilang jaga hati supaya bisa punya qalbun salim. Jawab pertanyaan saya. Banyak enggak orang yang punya mulut tapi mulutnya tuh enggak sekolah gitu? Banyak. Sakit kita dengar mulutnya tuh. Panah itu sudah melesat dan tidak bisa balik. Paku yang nancap di kayu bisa untuk cabut pakunya, tapi bekasnya masih ada, betul nggak? Itu mulut tuh luar biasa. Makanya doakan. Saya tahu dosa masa lalu saya, salah satunya adalah mulut. Makanya beberapa teman SMP saya ketemu saya itu kayak tak percaya. Kau keman katanya. Aku tak percaya. Kau yang sekarang nih katanya. Ya karena mereka tahu siapa saya. Maka supaya aman tadi bilang lupa ingatan. Saya insya Allah masih ingat saya apa kelakuan saya. MTS, mulut tak sekolah. MTS. Bahaya singkatan ini nanti nih. Udah enggak masuk MTS lah saya Ustaz, SMP aja katanya. Sudah makan pulang. Masya Allah, tabarakallah. Tahu kita rasanya Abang Kakak, ngerasakan itu. Jadi lihat ke dalam syukur. Kemarin waktu saya mau ke Kucing, perjalanan nengok orang, kan lagi sholat, ada bunyi gitu, cetak, cetek, bunyi apa nih? Sempat bertanya gitu loh, kan lagi sholat gitu tuh, kan nggak mungkin noleh gitu ya, atau pakai spion gitu, nggak bisa juga. Diam ya, apalah kira-kira nih ya, gitu. Dah sholat, selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Begitu saya balik badan tengok, Masya Allah, ada abang-abang, mohon maaf ya, kakinya itu kecil gitu.
Jadi di mana bisa enggak? Cuma saya harus ngangkat kaki kah? Nanti kajian ngangkat kaki dijadikan konten. Jadi di telapak kaki tumit bagian belakangnya itu ada besi, plat besi yang dipasang untuk penahan karena posisi kaki tumit itu agak tinggi gitu. Nah, posisi plat besi itu untuk menyamakan antara kaki bagian depan dengan tumit bagian belakang yang posisinya kayak gini. Dan itu pakai apa? Pakai baut-baut gitu loh. Jadi kalau ditekan diinjak, posisi besi itu menahan supaya tubuhnya tetap seimbang kanan dan kiri. Dan itu kayaknya bukan buatan dokter gitu loh. Manual kayaknya bikin sendiri. Dan beliau bangun sholat subuh, itu sholatnya bukan sholat zuhur, sholat subuh. Mana yang kakinya sempurna, banyak tak sampai ke masjid. Saya langsung istighfar tuh, Allahu Akbar. Malunya aku nih. Kan saya lihat 2008, 2009 awal-awal ke Malaysia tuh kan Ustadz S1 lulusan Gontor tak ke masjid. Nah itulah doa ya, jadikanlah apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan bermakna. Jadi slide-nya tuh nampak terus gitu loh. Pergi ke Gorontalo, panas terik. Ada yang ikut kemarin ke Gorontalo? Bunda ya? Bunda ikut ya kemarin kan ke Gorontalo, nyusul dari Manado. Begitu mau peletakan batu pertama, acara mau dimulai, awannya nutup, 1,5 jam awannya nutup. Selesai kami bersolawat, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Awannya bergeser, pindah, terang lagi, panas. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada yang kebetulan. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, semoga membuat kita semakin dekat dan ingat sama Allah. Sip? Dah? Pakai ya, sepanjang jalan. Mumpung lagi safar nih. Nanti kalau sudah balik ke kampung halaman udah beda lagi. Manfaatkan. Jadi mumpung lagi safar, doa yang besar-besar. Apa? Mumpung lagi safar, doa yang besar-besar. Mumpung lagi safar, minta hidup yang benar. Minta hidup yang apa? Hidup yang benar. Ya Allah, bimbing saya di jalan yang lurus, bimbing saya di jalan yang baik ya Allah. Jangan kau kembalikan lagi saya ke masa-masa maksiat saya kayak dulu ya Allah. Saya tidak sanggup ya Allah hidup kayak gitu lagi. Tidak mau hidup kayak gitu ya Allah. Jelek, penuh kepalsuan, penuh dengan kepura-puraan. Pura-pura bahagia. Gimana doanya tadi? Ya Allah, jadikanlah apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan bermakna, membuat saya semakin dekat dan semakin ingat denganmu ya Allah. Jadi antum jalan tuh dapat ilmu terus setiap hari. Tiap hari dapat ilmu, benar. Ketemu sama orang, dengarkan orang ngomong, oh dapat ilmu. Nengok orang berpenampilan, oh dapat ilmu. Ya kan? Lagi kedinginan dapat ilmu, lagi kepanasan dapat ilmu, lagi senang dapat ilmu. Terus. Jadi setiap saat. Makanya orang tanya, Ayaman kapan lah belajarnya? SMK tuh tiap hari kontennya. Saya ngomong 10 menit jak bergegar, itu pun salah baca. Bisa ngomong berjam-jam. Saya bilang ini dari Allah. Dan ini doa saya baca terus. Ya Allah, saya bilang jadikanlah apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, buat saya semakin ingat dan dekat sama-Mu ya Allah. Bisa ngambil hikmah, bisa ngambil pelajaran, take the lesson. Ambil ibrah. Jadi infak beras, jadi sedekah akbar. Marah saya terus terang, tidak rela saya, tidak ridho. Rasa mau teriak gitu, kurang ajar kalian nih gitu. Begitu nengok apa? Nengok anak yatim jadi aksesoris acara. Tak terima saya, marah betul. Tapi gimana saya mau marahkan se-Indonesia? Ya saya paksa diri saya buat sedekah akbar 2012. 1 Juli 2012 bikin sedekah akbar 1.000 anak yatim. Habis sedekah akbar baru ada gerakan infak beras. Karena kan duit sedekah akbar lebih waktu itu. Kita perlu 50 juta. Allah kasih 97 juta, duitnya lebih, 40-an juta lebih. Keliling lah saya bawa duit itu sama Ompi. Dari situlah nengok beras-beras patah-patah. Dari situ nengok beras-beras yang, mohon maaf, bau berasnya. Saya langsung bilang sama kiainya, Ustaz tunggu ya di pondok, saya bantu carikan berasnya. Doakan saya Ustaz. Saya punya duit, enggak ada. Rasa itu Allah hidupkan. Saya bilang aku tak bisa nebus jalur ibadah aja ini. Saya bilang aku harus turun ke lapangan. Udahlah, apa yang saya punya ini saya pakai. Maka kemarin waktu di Paskas Bahagia kan, waktu saya bilang ya Allah pakailah badan ini ya Allah, pakai tubuh saya ya Allah, pakai kaki saya ya Allah. Itu benar-benar saya tuh, itulah doanya gitu loh. Karena saya tahu diri, tidak punya duit.
Orang ceramah-ceramah, kalau sekarang misal saya mau cari duit, insya Allah bukan sombong, gampang saya satu kali ceramah sekian juta tuh, banyak orang mau. Tapi saya bilang enggak lah. Dulu tuh dibayar 2M ceramah. Makasih mas, makasih banyak. Ada gak makasih mannya? Man tuh Lukman. Makasih mannya. Iya bu, gitu kan. Mama kau tuh kawan aku. Oh, udahlah kalau udah main mama nih. Mama kau tuh kawan aku, kata dia. Adalah. Mana lah nak ngelawan kita? Dah bawa mama dah. Masuk ke pengajian majelis taklim, mama kau tuh kawan aku, kata dia. Udahlah, main mama nih. Main orang tua kan. Atau kalau di Pontianak kami, kalau enggak tahu di kampung antum sama juga. Kalau kalah main kelereng, main guli, kalah main kelayang, ku bilangkan bapak aku kau mah. Ada enggak tempat antum, ada enggak? Oh, sama juga berarti. Oma, Aan dulu gitu enggak Oma? Ngadu enggak dia? Oh. Enggak macam-macam ente. Ada saksi ahli di sini. Apapun restorannya Oma, telur dadar Oma. Malu-malukan ya. Kadang-kadang bungkus dia. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Hari ini gerakan yang dimulai dari garasi rumah Wawa itu ada di seluruh Indonesia. Apa tak beli nangek mata saya. Nengok orang-orang seluruh Indonesia kumpul kemarin di Bogor tuh dengan berbagai macam cara. Ya Allah, bisa begini. Orang tanya sama Ustaz, gimana caranya bikin gerakan jadi besar? Jangankan kau, aku jak bingung. Ayo jelaskan saya, gimana gerakan ini bisa besar? Ayo, gimana jelaskannya? Bisa dijelaskan pakai teori? Bisa? Susah, makanya lupa ingatan tadi. Cuman jelaskannya gitu loh. Keliling saya ke Pare-Pare, ke Bone, ke Sidrap, ke Pindrang, makang terus. Apa? Makang terus. Ini beda Ustaz. Tadi kan Pare-Pare, ini Bone Ustaz. Beda lagi masakannya, beda Ustaz. Pindah lagi kok. Saya bilang aku kesini bukan nak makan. Makan dulu Ustaz, makan dulu Ustaz. Ini ibu-ibu yang buat Ustaz. Habis itu di bagasi belakang masuk lagi oleh-oleh kan. Jadi sampai pernah saya di satu daerah tuh bukan pramugari, kakak counter outlet yang jaga bagasi itu bilang, "Pak, Bapak pindah ya," katanya. Rasa nak saya masukkan enggak kakak di dalam kardus? Udah di wrapping tuh jadi 16 koli, oleh-oleh semua. Saya bilang Masya Allah, luar biasa orang-orang ini baik. Dulu saya Allah minum air putih tak ada duit. Hari ini kebaikan datang bertubi-tubi banyak. Manalah saya tak beli nangai mata gitu. Bersyukur, bahagia, senang. Nikmat Allah banyak. Banyak nikmat Allah, banyak. Dan saya tidak mau merasakan sendiri gitu. Dan saya tidak mau nikmati sendiri. Maka saya bilang, antum harus merasakan yang saya rasakan. Jalani apa yang saya jalani. Hidup tenang tanpa hutang, itu benar-benar enak. Bahagia tanpa riba, berkah di jalan Allah. Sedekah banyak, ikhlas, diam-diam. Kan keren tuh. Keren gak? Keren sekali. Udahlah banyak, diam-diam, ikhlas lagi. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Saya yakin insya Allah you are the next. Saya bilang berkali-kali, antum tuh akan menjalani. Dan yang saya syukuri apa? Bukan cuma saya yang merasakan dampak itu. Saya ngelihat anak-anak saya, adik-adik saya bisa keliling-keliling Indonesia, tak pakai duit. Bisa dipanggil sana, diundang sana, diundang sini, keliling, dimudahkan Allah. Dapat saudara. Antum ngerasakan enggak sekarang banyak saudara? Hah? Ngerasakan? Berapa harganya persaudaraan itu? Kira-kira orang yang lain tuh yang menengok bisa paham enggak apa yang kita kerjakan ini? Enggak paham dia, makanya dibilang gila. Sudah gila dia sekarang, jangan ikut-ikut. Semua dijualnya katanya. Sudah gila itu Hamdan betul. Suami istri lagi sekarang. Enggak apa-apa Bang Hamdan. Biasa saja. Hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup bahagia tanpa pura-pura. Hidup berkah di jalan Allah, insyaallah. Istiqomah sampai jannah. Ya, doanya apa tadi? Ya Allah, jadikanlah apa yang saya lihat, apa yang saya dengar,
yang membuat saya semakin ingat dan dekat kepada-Nya ya Allah. Amin. Nah, sekarang doa masing-masing. Minta sama Allah supaya matanya, telinganya, hatinya tidak dibikin rusak sama Allah. Ya Allah, betulkan mata saya ya Allah, perbaiki mata saya ini supaya bisa melihat yang baik-baik saja, melihat yang benar-benar saja, melihat kebesaran-Mu, melihat ilmu. Ya Allah, izinkan telinga saya ini ya Allah mendengar yang baik-baik saja ya Allah, mendengarkan nasihat, mendengarkan ayat-ayat Quran. Jauhkan dari pendengaran yang buruk-buruk ya Allah, mendengarkan gosip, mendengarkan fitnah, mendengarkan yang aib, mendengarkan cacat, mendengarkan dosa dan maksiat. Buang ya Allah, jangan lagi telinga dengar. Jauhkan ya Allah dari telinga mendengar sesuatu yang tidak Engkau sukai. Ya Allah, hidupkan hati saya ya Allah, jangan sampai mati rasa ini ya Allah. Hidupkan hati saya ya Allah. Panjangkan doanya abang kakak, doakan suaminya, doakan istrinya, supaya hidup juga hatinya, hidup juga perasaan. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya, pasangan saya bisa juga menerima hidayah. Ya Allah, semoga istri saya mudah menerima hidayah. Ya Allah, semoga istri saya mudah menerima nasihat ya Allah. Semoga istri saya, pasangan saya juga Engkau perbaiki akhlaknya, perbaiki adabnya, perbaiki dirinya ya Allah. Panjangkan lagi doanya untuk orang tua. Ya Allah, orang tua hamba belum dapat hidayah ya Allah. Orang tua saya masih belum ngerti riba ya Allah. Orang tua saya belum ngerti tentang Quran ya Allah. Orang tua saya belum sholat ya Allah. Panjangkan lagi doanya untuk anak, cucu, keturunan sampai hari kiamat. Ya Allah, anak-anak saya ya Allah. Ya Allah, saya belum punya anak ya Allah. Semoga Engkau izinkan ya Allah. Walaupun belum punya anak biologis, saya punya anak ideologis ya Allah. Saya punya santri ke depannya ya Allah. Punya anak yatim yang saya asuh ya Allah. Punya anak-anak yang akan membela saya nanti di hari kiamat. Panjangkan lagi doanya, panjangkan lagi doanya. Mumpung lagi safar, ayo doa. Ya Allah, hidupkan mata saya ya Allah, hidupkan telinga saya ya Allah, hidupkan hati saya ya Allah. Antum tutup nanti kalau sudah ngerasa sudah cukup, antum bilang ya Allah, gunakanlah tubuh saya ini ya Allah, gunakan fisik saya ya Allah, pakai badan saya ya Allah untuk menjadi bagian dari ayat-ayat-Mu ya Allah, untuk menjadi bagian dari kebesaran-Mu ya Allah. Panjangkan doanya untuk orang tua, untuk pasangan, untuk keluarga, untuk orang yang terdekat, untuk adik-beradik, untuk kawan kita terdekat kita. Mungkin ada yang di sini sudah bergerak tapi keluarganya, abang kandungnya, kakak kandungnya, adik kandungnya belum tergerak. Jangankan untuk berjuang di dakwah, pakai jilbab belum, pakai hijab belum, ya kan? Tutup aurat juga belum, sholat juga enggak. Panjangkan. Mumpung antum lagi safar yuk. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, anak-anak saya ini ada yang 3 sudah jalan baik ya Allah. Yang 1 nih masih belum ya Allah. Sholat masih belum, ibadah masih berantakan. Tolong ya Allah, kasih hidayah ya Allah. Kasih hidayah untuk orang-orang yang saya cintai ini ya Allah. Berikan hidayah terbaik-Mu ya Allah kepada orang-orang terdekat saya ya Allah. Saya tidak bisa ngasih hidayah, tidak bisa merubah mereka. Ngomong sama Allah, ya Allah, aku tidak bisa ngasih hidayah. Engkaulah yang memberi hidayah ya Allah. Panjangkan doanya Abang Kakak. Kasih doa untuk suaminya, kasih doa untuk istrinya, kasih doa untuk anaknya, orang tuanya, guru-gurunya, orang-orang yang mengajarkan antum ilmu agama, orang-orang yang memperkenalkan antum sama Allah. Doakan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mumpung lagi safar Abang Kakak, mumpung antum belum balik ke kampung halaman, doa yang banyak minta sama Allah supaya dipanjangkan umur dalam ketaatan, murah rezeki, penuh keberkahan. Minta sama Allah, ya Allah, kabulkan ya Allah. Hidupkan mata saya ya Allah, hidupkan telinga saya ya Allah, hidupkan hati saya ya Allah. Jangan sampai hati saya jadi hati yang mati, jangan sampai jadi hati yang keras, jangan sampai jadi mata yang buta, jangan sampai jadi telinga yang peka. Amin ya Allah, amin ya Allah, kabulkan ya Allah. Dan ingat Abang Kakak tetap minta tadi saya bilang kan, ya Allah, supaya saya semakin dekat dan ingat kepadamu. Dekat, ingat, dekat, terserah. Pokoknya ingat dan dekat kepadamu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Amin. Salaman sama samping kiri kanannya, bilang insya Allah dikabulkan Allah. Semua doa yang diucapkan tadi dikabulkan Allah. Amin. Amin. Dikabulkan Allah ya Kak. Doa tadi Kak dikabulkan Allah Kak. Yakin tak dikabulkan Allah? Harus prasangka baik sama Allah ya. Harus prasangka baik sama Allah. Kabul. Insya Allah dikabulkan Allah ya. Doanya kabul ya. Insya Allah. Prasangka baik sama Allah harus itu besar. Jadi habis ini keluarganya makin baik. Ya, keluarganya makin baik, rumah tangganya semakin baik, istrinya semakin baik, suaminya semakin baik, semakin taat, anak keturunan soleh solehah,
semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Qabul insyaallah. Dikabulkan Allah. Mumpung lagi safar. Terima kasih banyak abang kakak. Jazakumullah khair, jazakumullahu ahsanal jaza. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan doa yang diajarkan baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Buat yang hari ini akan pulang, akan safar melanjutkan perjalanan ke kampung halaman masing-masing, fi amanillah, semoga selamat sampai tujuan. Yang masih mau keliling-keliling ke Jakarta, mau naik busway, mau nengok Monas, nah, kalau ada kurang-kurang mau apa gitu, terserah. Atau mau cari kaos kaki ya. Ya, hati-hati. Fi amanillah. Berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat selalu. Doakan Ayaman juga insyaallah. Yang masih ada waktu, nanti siang insyaallah saya akan ke Masjid Fatahillah, ya, di Tanah Abang. Ke masjid ya, bukan di bawah. Survei Ustaz untuk dress code ngantar beras. Lalu cari dress code kawan di Tanah Abang ya. Kita acaranya di atas. Oh baik Ustaz. Pulang dari atas, turun ke bawah dia. Belanja sedikit Ustaz. Oleh-oleh. Mana ada lawan? Kalian belanja di mana? Online. Mana main? Kami lah Tanah Abang. Betarik pakai tali itu ya. Isinya jilbab 12. Kerja saya dulu tuh belikan guru-guru KBTK tuh, belanja ke Tanah Abang. Belanja. Alhamdulillah. Dah, gitu ya. Abang kakak, kita ketemu insyaallah nanti siang di Masjid Fatahillah Tanah Abang. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak, burung puyuh, burung cendrawasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat 2 rakaat.